pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keluarga-keluarga Katolik yang berbahagia. Pada hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-27, kita kembali merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan mengusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbagai bentuk kehidupan manusia, keanekaragaman itu akan menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Keanekaragaman itu juga menjadi alat yang melengkapi kehidupan dan segenap makhluk yang ada di bumi ini. Yang menjadi pertanyaan, dari mana sumbernya berasal dan hendak bagaimana keanekaragaman itu diberlakukan oleh setiap manusia. Maka dengan demikian hendaklah kiranya segala sesuatu yang dimiliki dan dilaksanakan manusia dalam hidupnya harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang terbaik ialah mengutamakan Tuhan. Injil Lukas pada hari ini menyampaikan kepada kita di mana Yesus menerangkan dan memberikan pengajaran kepada semua orang. Salah satunya, Yesus singgah ke rumah seorang perempuan yang bernama Marta. Marta memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Marta adalah saudara Lazarus. Namun dalam perikop ini kita tidak jelaskan tentang hal itu. Pada saat kedatangan Yesus ke rumah Marta, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yesus pada saat itu memberikan pengajaran-pengajarannya bagi orang-orang yang ada di rumah Marta. Kedatangan Yesus disambut dengan senang hati oleh Marta dan melayaninya, dan pada awalnya memang tidak menjadi permasalahan, tetapi menjadi masalah ketika Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Apa makna di balik perintah dan permintaan dari Marta ini? Sesungguhnya adalah wujud dari
kurangnya pengertian Marta tentang sesuatu hal yang lebih penting dan hal yang lebih utama dalam hidup ini. Pada sisi lain, Marta cemburu dengan keberadaan yang berbeda dari pola pelayanan yang dilakukan oleh Maria dengan yang dilakukan oleh Marta sendiri. Yesus menjawab permintaan dan perintah dari Marta. Apa kata Yesus? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jawaban Tuhan ini menunjukkan bahwa pertanyaan maupun perintah yang disampaikan oleh Marta itu tidak benar. Kemungkinan datang hati yang cemburu, di mana Marta cemburu dengan pelayanan yang dipilih oleh Maria dalam melayani Yesus yang menjadi tamunya pada saat itu. Ada dua kata Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat menarik atas jawaban Yesus kepada Marta. Yang pertama, Yesus tadi mengatakan kepada Marta, "Engkau khawatir." Marta adalah orang yang khawatir dalam pandangan Yesus yang penuh kebenaran. Marta khawatir dengan keberadaan dan sikap Maria adalah salah, sebab kebiasaan dan adat istiadat Yahudi yang mengharuskan bahwa wanita ataupun perempuan adalah melayani. Dengan kata lain, perempuan itu adalah bekerja di dapur. Di sisi lain, Marta memiliki kekhawatiran akan pelayanan yang dilaksanakannya kurang maksimal dalam melayani tamu-tamunya, teristimewa tamunya yang sangat dihormati, yaitu Yesus sendiri. Lalu apalagi kata Yesus waktu menjawab pertanyaan Marta, yaitu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pandangan dari jawaban Yesus juga menerangkan bahwa Marta telah menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Maksudnya ialah Marta terlalu sibuk memikirkan pelayanan yang seharusnya dilaksanakan oleh tuan rumah bagi tamunya. Marta belum menyadari bahwa bagian pelayanan yang dilakukan oleh Maria adalah baik atau tidak. Selanjutnya Yesus menyatakan bahwa yang dilaksanakan oleh Maria itu adalah bagian yang terbaik. Sebab yang didengarkan oleh Maria adalah suara yang keluar dari Tuhan sendiri. Pilihan Maria adalah yang terbaik dan yang kekal, sebab pilihannya ialah Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua yang mau kita aplikasikan setelah kita mendalami dan merenungkan Injil Tuhan pada hari ini, yaitu mengutamakan yang rohani daripada yang duniawi. Seperti yang ditunjukkan oleh Maria dan Marta, yang dilaksanakan oleh Maria ialah pelayanan rohani, sedangkan yang dilaksanakan oleh Marta ialah pelayanan jasmania. Yesus berkata bahwa yang dilaksanakan oleh Maria lah yang terbaik daripada yang dilaksanakan oleh Marta. Maka dengan demikian Tuhan berkehendak kepada hal-hal yang rohania daripada yang jasmania dalam pelayanan kita. Kekristenan sekarang ini cenderung seperti yang dilaksanakan oleh Marta, yakni dengan mengutamakan pelayanan yang jasmania. Jemaat juga teridentifikasi demikian, sebab ketika ada kebaktian dengan acara makan-makan, disitulah juga dimasukkan
acara-acara kebaktian dan beribadah. Ada beberapa kejadian di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kita dalam ibadat. Sangat khawatir apabila dilaksanakan doa lingkungan di rumahnya karena tidak ada menyiapkan hal-hal jasmania, misalnya minuman, makanan, dan hal-hal lain yang bersifat jasmania. Yang kedua yang mau kita aplikasikan dalam Injil hari ini yaitu jangan cemburu terhadap orang yang melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Marta cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Maria dalam melayani Yesus. Maria mendengarkan firman Yesus sendiri dan hal itu dicemburui oleh Marta dengan segala ketidakpengertiannya tentang kebenaran. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terbaik, marilah kita memilih yang terbaik. Ada 3 hal yang menarik yang dapat disimak dalam perikop ini. Yang pertama, sikap menerima, sikap terbuka yang dilakukan oleh Maria terhadap Yesus dan para murid adalah bagian dari sikap tuan rumah yang baik, yaitu sikap yang mulia, sikap yang agung. Yang kedua, melayani. Marta menyatakan kasihnya terhadap Yesus dan para murid dengan sibuk melayani mereka. Lalu yang ketiga, mendengarkan. Di tengah-tengah kesibukan menerima Yesus, Maria justru memilih untuk duduk dengan tenang mendengarkan Yesus, dan Yesus mengapresiasi sikap Maria sebagai pilihan yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyaknya pilihan dalam kehidupan ini hendaknya menambah kekristenan kita untuk memilih yang terbaik. Namun pilihan yang utama tetap Tuhan Allah, sebab hanya Dialah yang memberikan keselamatan kepada kita. Pilihan waktu dan kegiatan hendaknya dipilih dengan kebijaksanaan yang dari Allah. Maka dengan mendengarkan firman saat ini, diminta kepada seluruh umat agar lebih mengutamakan Allah dan kebenarannya. Hal itu sama dengan lebih mengutamakan mendengarkan firman Tuhan pada waktu yang ada daripada mengerjakan hal-hal lain dengan berbagai keperluan-keperluan sementara. Sebab ciri orang yang percaya di dalam Allah akan mengutamakan Allah, dan itulah kasih yang terbesar. Setelah kita mengutamakan Allah, maka kekhawatiran akan hilang, perkara-perkara akan kalah, sebab Tuhan Allah itu adalah kasih dan kebenaran yang membawa damai sejahtera serta kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.